Greenland memegang peran penting dalam sistem iklim global. Lapisan esnya menyimpan cadangan air tawar yang sangat besar. Jika Greenland jatuh ke tangan Amerika Serikat, dampaknya ini tidak hanya berhenti di Greenland saja. Dunia internasional juga ikut terdampak, terutama dalam hal keseimbangan kekuatan global, stabilitas kawasan Arktik, dan arah konflik geopolitik ke depan. Greenland tiba-tiba sering muncul di berita internasional. Negara-negara besar mulai meliriknya, media internasional juga sudah mulai membahas, dan bahkan sempat muncul wacana bahwa Greenland ingin dibeli. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Greenland, dan kenapa wilayah ini tiba-tiba jadi rebutan dunia? Greenland bukan wilayah netral yang baru diperebutkan sekarang. Secara historis, pulau ini sudah lama menjadi objek kepentingan kekuatan besar. Greenland ini awalnya dihuni oleh masyarakat Inuit, lalu didatangi oleh bangsa Viking pada abad ke-10. Kemudian di abad ke-18, Denmark secara resmi menjadikan Greenland sebagai koloni. Status ini bertahan hingga ke abad 20. Saat dunia mulai menata ulang wilayah-wilayah bekas Perang Dunia Kedua, titik penting terjadi pada tahun 1951, ketika Denmark dan Amerika Serikat menandatangani Perjanjian Pertahanan Greenland. Perjanjian ini memberikan Amerika Serikat hak untuk membangun dan mengoperasikan pangkalan militer di Greenland, terutama di Thule Air Base yang sekarang dikenal sebagai Pittuvik Space Base. Sejak saat itu, Greenland bukan hanya wilayah administratif Denmark, tetapi juga menjadi bagian sistem dari pertahanan barat. Greenland memiliki kontrol besar atas urusan domestik dan sumber daya alam, tetapi urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri tetap berada di tangan Denmark. Secara hukum, Greenland memiliki hak untuk menentukan kemerdekaannya sendiri melalui referendum. Dalam beberapa tahun terakhir, Greenland kembali menjadi sorotan dunia, bukan karena budaya atau pariwisatanya, tetapi karena perubahan iklim, krisis energi global, dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Lapisan es di Greenland mencari lebih cepat di luar perkiraan para ilmuwan. Dampaknya ini nggak hanya ke lingkungan, tetapi juga geopolitik dan ekonomi. Pencarian es membuka wilayah daratan dan laut yang sebelumnya tidak bisa diakses. Jalur pelayaran Arktik mulai dipandang sebagai alternatif strategis bagi jalur perdagangan dunia yang padat. Dalam konteks ini, Greenland berubah dari pulau yang sebelumnya dianggap terpencil menjadi wilayah yang memiliki nilai strategis global. Terus kenapa sih Greenland ini diperebutkan oleh negara-negara besar? Ada 3 alasan kenapa Greenland ini diperebutkan, mulai dari lokasi, sumber daya, dan masa depan. Secara geografis, Greenland ini berada di posisi strategis antara Amerika Utara dan Eropa. Wilayah ini sangat penting untuk sistem pertahanan, radar, dan pengawasan militer, terutama bagi Amerika Serikat dan NATO. Greenland menyimpan cadangan mineral kritis, seperti rare earth elements, lithium, grafit, dan uranium. Mineral-mineral ini sangat dibutuhkan untuk teknologi modern, energi terbarukan, dan industri pertahanan. Ketika Donald Trump secara terbuka menyatakan keinginannya untuk membeli Greenland, pernyataan itu menimbulkan reaksi keras, karena dunia memahami betapa pentingnya nilai geopolitik di pulau ini. Meskipun Greenland memiliki pemerintahan sendiri, secara ekonomi wilayah ini masih sangat bergantung pada Denmark, termasuk untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Inilah dilema besar Greenland saat ini. Banyak warga Greenland ingin merdeka dan sepenuhnya menentukan nasib sendiri. Namun, ada kekhawatiran bahwa kemerdekaan justru akan membuat Greenland makin rentan terhadap tekanan negara-negara seperti Amerika Serikat atau Cina. Greenland memegang peran penting dalam sistem iklim global. Lapisan esnya menyimpan cadangan air tawar yang sangat besar. Jika seluruh es di Greenland mencair, permukaan laut global bisa naik hingga 7 meter. Ini akan berdampak langsung pada kota-kota pesisir di seluruh dunia. Ironisnya, perubahan iklim yang mengancam dunia justru meningkatkan nilai strategis Greenland. Es yang mencair membuka jalur pelayaran dan mempermudah eksplorasi sumber daya. Dalam situasi ini, krisis iklim dan kepentingan geopolitik saling berkaitan dan saling memperkuat. Ekonomi Greenland saat ini masih sempit dan rapuh. Perikanan menjadi sektor utama, sementara sektor pertambangan dan pariwisata masih menghadapi banyak tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur dan biaya logistik yang tinggi. Hampir semua kebutuhan pokok Greenland itu diimpor dari luar. Ketergantungan pada impor membuat Greenland sangat sensitif dari inflasi global. Jika harga energi dan pangan dunia naik, dampaknya ini akan terasa langsung di Greenland. Dalam kondisi seperti ini, ketergantungan pada subsidi Denmark justru semakin tinggi, sehingga wacana kemerdekaan ini akan sangat menjadi rumit. Jika Greenland jatuh ke tangan Amerika Serikat, dampaknya ini tidak hanya berhenti di Greenland saja. Dunia internasional juga ikut terdampak, terutama dalam hal keseimbangan kekuatan global, stabilitas kawasan Arktik, dan arah konflik geopolitik ke depan. Bagi Rusia, penguasaan Greenland oleh Amerika ini akan dianggap sebagai ancaman langsung. Greenland berada sangat dekat dengan jalur strategis Rusia di Arktik. Jika Amerika memperkuat militer di sana, Rusia kemungkinan akan merespon dengan meningkatkan kekuatan militer sendiri. Ini memicu perlombaan senjata baru di kawasan
kawasan Arktik yang sebelumnya relatif lebih tenang dibanding wilayah konflik yang lain. Cina juga akan terdampak. Selama beberapa tahun terakhir, Cina mulai aktif mendekati Greenland lewat investasi dan riset. Jika Amerika menguasai Greenland, akses Cina ke wilayah Arktik akan semakin dibatasi. Ini bisa memperkeruh hubungan Cina-Amerika dan memperkuat pembelahan blok global antara negara-negara besar yang saling bersaing. Situasi ini bisa menciptakan ketegangan baru. Denmark beresiko kehilangan posisi strategisnya. Sementara Uni Eropa akan melihat Amerika semakin dominan di wilayah yang seharusnya berada dekat dengan kawasan Eropa. Ini bisa memperlemah posisi Eropa dalam peta kekuatan global, terutama di isu energi dan keamanan. Secara global, penguasaan Greenland oleh Amerika akan mengubah Arktik dari kawasan riset dan kerjasama internasional menjadi wilayah kompetisi terbuka. Jalur pelayaran baru akibat mencairnya es, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis strategis akan membuat Arktik menjadi medan baru perebutan kekuasaan dunia. Greenland berada di tengah persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat, Eropa, Rusia, dan Cina. Setiap keputusan ekonomi atau politik yang diambil di Greenland akan memiliki dampak global. Mulai dari stabilitas NATO hingga masa depan kawasan Arktik, Greenland bukan lagi sekedar pulau es, tetapi simbol perebutan pengaruh di dunia yang sedang berubah. Jadi keinginan negara-negara besar terhadap Greenland ini adalah soal kekuasaan, keamanan global, dan perebutan pengaruh di masa depan.